Ya baik, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meski pembangunan fisik terus berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara status pemindahan resmi ibu kota menunggu keputusan Presiden di masa mendatang. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut sudah saatnya ibu kota negara dipindah karena Jakarta mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan. Jokowi juga beberapa kali berkantor di IKN termasuk saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan tersebut. Meski demikian, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah ASN juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan murid-murid SMA Negeri 1 Pontianak yang mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Yosefa Alexandra bersama teman-temannya dari SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Wapres Gibran memberikan motivasi, tips, dan trik terkait debat publik. Wartawan pun menanyakan perasaan para siswa setelah bertemu Wapres. Tengah lagi, geser ke kanan lagi boleh? Iya. Lagi. Saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia. Ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang. Di dalam tadi bahas apa aja, Cak? Bisa ceritain nggak? Baik, tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi dan tidak atas isu-isu yang sedang beredar, karena saat ini kan mengenai kita sebagai Gen Z remaja itu pasti tidak lepas dari digitalisasi seperti itu. Kami informasi diundang ke Jakarta ini kapan? Iya, keberangkatan kami kemarin pada pukul 17.00 WIB. Sampai di sini mungkin sekitar jam 19.00. Oh ya, pastinya kami dan tim itu sangat kaget karena informasinya juga tiba-tiba, dan kami juga senang bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Wapres. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum seperti itu. Ya, siswi SMA Negeri 1 Pontianak Yosefa Alexandra mendapatkan tawaran beasiswa ke Cina setelah mendapatkan perlakuan tidak adil saat lomba cerdas cermat 4 pilar. Ya, Rifki Nizami Karsayuda selaku anggota MPR RI yang juga merupakan alumnus SMA Negeri 1 Pontianak menghubungi salah satu siswa yang tergabung dalam tim lomba cerdas cermat 4 pilar SMA Negeri 1 Pontianak, Yosefa Alexandra. Dalam unggahan di Instagramnya, Rifki menawarkan beasiswa kuliah gratis ke Cina beserta tawaran pekerjaan setelah lulus kuliah. Dalam kesempatan ini, MPR juga meminta maaf kepada Yosefa.
Saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Yosepa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosepa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosepa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Yosepa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosepa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosepa akan Abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosepa kalau sudah lulus dari Cina. Ini Abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosepa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosepa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Nanti kalau Abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada pelas sekolah situ. Lagi mengurus. Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Ya, sebelumnya pemirsa, lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Pasalnya Dewan Juri tidak memberikan nilai yang objektif. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini mendadak jadi pembicaraan publik. Bermula ketika pembawa acara melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Pertanyaan langsung dijawab oleh grup C2, yaitu murid dari SMA N1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup Namun jawaban tersebut dinilai salah oleh juri Diasta Sita Widya Budi yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI. Juri kemudian memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan lalu dilempar ke grup lainnya. Namun dengan jawaban yang sama, justru juri memberikan nilai 10 dan jawaban itu dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, anggota grup C2 melancarkan protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawaban mereka. Grup yang dianggap salah menyangkal penjelasan juri dan meminta pertimbangan pihak lain. Alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, malah menyalahkan artikulasi dari peserta. Tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Peristiwa ini membuat netizen geram dan warganet ramai-ramai membandingkan kedua jawaban. Lomba cerdas menjadi tidak cermat karena insiden beda penilaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabar ya pemirsa ya, kalau tadi MPR sekarang kita ke DPR. Nah di DPR ada apa? Ini perilaku anggota DPRD Jember viral menyusul saat rapat membahas masalah kesehatan justru bermain game dan diduga sedang merokok. Ketua DPRD Jember minta maaf pada publik. Ketua DPRD Jember ini akan tindak tegas secara kelembagaan. Kepingin kalau memang kita berangkat dari evidence base yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu
Dunia maya dihebohkan dengan aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung. Ironisnya kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Aksi legislator Ahmad Syahri Asidiki tengah ramai menjadi sorotan warganet. Lantaran asik main game dan tak menyimak paparan Dinas Kesehatan, anggota Dewan yang satu ini justru terekam kamera sedang asik dengan ponselnya dan di jari tangan kanan yang menjepit rokok yang menyala di ruang Badan Musyawarah Kantor DPRD Jember. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dirinya menegaskan akan segera menindak anggota Dewan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertama, kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, News melaporkan. Baiklah, kita jeda dulu pemirsa. Menteri Keuangan menegaskan pemerintah akan membantu Bank Indonesia dalam intervensi pelemahan rupiah. Informasi lengkapnya usai jeda. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang tunai hasil sitaan dan denda administratif penertiban kawasan hutan atau PKH. Total yang diserahkan kepada negara yakni uang tunai 10,27 triliun rupiah dan tanah seluas 2,3 juta hektar. Pencabutan izin konsesi. Ya, inilah tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang dipamerkan di halaman utama Kejaksaan Agung. Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, penyerahan uang dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga sudah 3 kali menyerahkan uang rampasan kepada negara dan hingga kini total kekayaan negara yang sudah dikembalikan mencapai 41 triliun rupiah. Ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu. Pemirsa, Bank Indonesia dan Bareskrim Polri mengamankan lebih dari 466.000 lembar uang rupiah palsu. Uang palsu tersebut berasal dari laporan masyarakat dalam 8 tahun terakhir. Dengan berhati-hati, petugas memeriksa tumpukan uang palsu yang berhasil diamankan. Sebanyak 466.000 lembar uang rupiah palsu diamankan dari laporan masyarakat selama periode tahun 2017 hingga 2025. Rupiah palsu ini kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur uang khusus milik Bank Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan uang rupiah palsu ini hancur seluruhnya dan tidak akan beredar kembali ke masyarakat. Sementara itu Bank Indonesia dan Bareskrim sepakat jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun. Apabila semua sudah jadi dari 5 ppm, ppm itu piece per million atau berarti 5 lembar per 1 juta uang yang beredar. Itu turun sekarang hingga mendekati 1 sampai tahun 2025. Jadi setiap 1 juta yang beredar ditemukan 1 uang palsu. Itu luar biasa. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat
agar lebih teliti dalam menerima uang tunai serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mencurigai adanya uang palsu. Kami tegaskan kembali bahwa pemalsuan merupakan kejahatan serius sebagaimana pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pelaku pemalsuan uang dapat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda. Pemirsa, kasus hantavirus kembali membuat geger Indonesia. Baru-baru ini Rumah Sakit RSP Sulianti Saroso, Jakarta membenarkan seorang WNA saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit tersebut. RSPI Sulianti Saroso Jakarta mengakui bahwa saat ini sedang merawat satu orang warga negara asing yang memiliki kontak erat dengan pasien hantavirus. Meski virus terdeteksi negatif, pasien tetap harus menjalani karantina dan dipantau secara intensif. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat agar tidak panik terhadap penyebaran virus hanta ini. Selain itu, penyebaran serta efek yang ditimbulkan tidak akan separah virus COVID-19. Virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Penularan hantavirus rata-rata bersumber dari kotoran hingga air liur dan gigitan tikus. Seluruh kasus hantavirus di Indonesia termasuk jenis zoovirus. Seseorang yang terinfeksi hantavirus akan merasakan gejala demam, sakit kepala, sesak nafas, dan menguning. Sebagai upaya pencegahan penyebaran hantavirus, masyarakat diimbau memperhatikan kebersihan lingkungan. Di antaranya, memastikan sekitar rumah bebas tikus dan rutin mencuci tangan usai beraktivitas. Tim Liputan iNews melaporkan.